Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ramadhani dari kelas 1010 akan menjelaskan tentang apa sih tenaga eksogen itu. Nah, tenaga eksogen adalah tenaga atau proses yang berasal dari luar permukaan bumi yang bekerja untuk merusak, membentuk, dan mengubah bentuk permukaan bumi. Tenaga ini biasanya disebabkan oleh faktor alami dari luar bumi seperti angin, air, suhu, makhluk hidup, dan lain-lain. Tenaga eksogen bersifat merusak, namun bisa juga membentuk bentuk muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Trinada, saya dari kelas 10. Jenis-jenis tenaga eksogen. Yang pertama, melakukan weight sharing. Proses penghancuran batuan menjadi lebih kecil karena perubahan suhu, air, angin, reaksi kimia, atau aktivitas makhluk hidup, misalnya akar tumbuhan. Kedua, erosi atau erosion, proses pengikisian permukaan bumi oleh air, angin, gelombang laut atau geser. Contohnya medium pelaku, perubahan suhu, reaksi kimia atau air, aktivitas makhluk hidup. Halo semua, aku Nafira Febriani. Di sini aku akan menjelaskan salah satu fenomena eksogen, yaitu banjir yang ada di Jakarta. Banjir merupakan fenomena eksogen yang sering terjadi di Jakarta akibat curah hujan tinggi dan kondisi drainase yang tidak memadai. Kompas.com melaporkan bahwa hujan deras pada tanggal 31 Januari 2025 menyebabkan sejumlah wilayah terendam dan membuat 2.820 warga terpaksa mengungsi. Banjir ini terjadi karena beberapa proses eksogen, yaitu proses yang berasal dari luar sistem bumi, terutama dari faktor cuaca dan aliran air. Yang pertama disebabkan curah hujan ekstrim. Jakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama. Volume air yang turun lebih besar dari kapasitas tanah dan drainase. Yang kedua, drainase tidak mampu menampung air. Saluran air di beberapa lokasi tidak cukup besar atau tersumbat sehingga air cepat meluap ke permukaan. Yang ketiga, banjir kiriman dari hulu. Air dari Bogor dan Depok mengalir lewat sungai menuju Jakarta. Ketika debit air meningkat, sungai meluap dan memperparah banjir. Yang keempat, banyak permukaan kedap air. Bangunan dan jalan terlalu banyak membuat air hujan tidak bisa meresap ke tanah, sehingga air mengalir ke permukaan. Nah, jadi itu adalah penyebab terjadinya banjir. Oke, itu ada dampak banjir terhadap kehidupan. Yang pertama adalah warga mengungsi. Saya mendapatkan informasi dari kompas.com bahwasannya ada 2.820 warga mengungsi akibat banjir. Yang kedua adalah aktivitas masyarakat terganggu. Jadi banyak sekali pekerjaan, terus juga penjualan dan juga yang terutama adalah belajar yang terganggu akibat banjir yang menyebabkan arus jalan tidak bisa dilalui. Yang ketiga adalah kerusakan material, yaitu banyak sekali rumah-rumah, terus kendaraan, terus alat elektronik, dan juga yang terakhir adalah perabotan rumah yang terendam dan banyak sekali merugikan. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah resiko kesehatan kita, karena air yang terendam bisa menyebabkan, yang pertama adalah kulit kita gatal-gatal, yang kedua adalah menyebabkan diare. Di sini aku bakal ngejelasin ada 3 penanganan untuk dampak banjir tersebut. Yang pertama adalah jangka pendek. Jadi jangka pendek adalah memindahkan warga atau masyarakat ke pos-pos yang sudah disediakan oleh panitia atau tim besar. Yang kedua adalah mengelogistikan makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang ketiga adalah untuk membersihkan terutama air-air yang tergenang. Nah, yang kedua adalah jangka menengah. Ini adalah menormalisasikan waduk ataupun sungai ataupun tempat yang disediakan. Lalu yang kedua adalah untuk menormalisasikan, yaitu adalah membuat arus-arus jalan yang banyak seperti got ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah jangka panjang. Nah, jangka panjang ini adalah memperluas arus-arus. Jadi, kenapa saya bilang arus-arus? Jadi, memperluas jangka panjang ataupun jalan arus yang bisa lebih panjang dan tidak terkena di satu titik. Yang kedua adalah membersihkan air yang terhumbat di dalam kolong-kolong ataupun di tempat-tempat di wilayah tertentu. Dan yang paling penting di jangka pendek adalah
besar wilayah, terutama untuk menormalisasikan itu waduk dan sungai. Terima kasih. Contoh fenomena akibat erosi. Saya di sini mengambil contoh yaitu erosi pantai. Erosi pantai adalah salah satu contoh fenomena nyata akibat erosi. Proses ini terjadi ketika gelombang laut dan arus mengikis sedimen pantai seperti pasir atau tanah dan membawanya ke laut. Hal ini menyebabkan garis pantai mundur, hilangnya pantai, dan kerusakan infrastruktur di sepanjang pantai. Faktor-faktor seperti naiknya permukaan air laut dan aktivitas manusia dapat memperburuk erosi pantai. Sekian dari pernyataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.